Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 saya akan membaca, jemaat akan mengikuti pada Alkitab di tangan jemaat. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Hosiana. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Shalom. Ketika kita membaca surat Rasul Paulus kepada jemaat Filipi, Paulus telah mengungkapkan sukacitanya karena mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan jemaat Filipi. Kita bisa membaca sebelum bacaan kita di pasal 1 ayat 4. Paulus juga bersyukur karena jemaat Filipi tetap setia mengambil bagian dalam pemberitaan Injil. Paulus juga mengungkapkan pujian kepada jemaat Filipi. Kita bisa baca di pasal 4, sesudah bacaan kita. Namun, seperti sebuah gereja yang lain, jemaat Filipi bukanlah sebuah persekutuan yang sempurna. Dalam nats kita pada ayat 2, Paulus terus terang mengatakan, sukacitaku akan menjadi penuh bila jemaat Filipi dapat menyelesaikan masalah mereka. Dan masalah yang terjadi dalam jemaat Filipi adalah perpecahan, baik di kalangan jemaat tetapi juga di kalangan pimpinan jemaat, pemimpin jemaat. Jemaat Filipi menurut Paulus sedang diancam bahaya perpecahan. Ada banyak perselisihan, ada banyak ketegangan, ada banyak perbedaan pendapat.
Sebuah jemaat seperti jemaat Filipi kalau bertumbuh kian besar, anggotanya semakin banyak, maka persoalan-persoalan juga semakin banyak dan semakin besar. Bahkan semakin macam-macam atau kompleks. Dengan demikian, tantangan akan semakin besar juga dihadapi oleh majelis jemaat. Betul toh, pendeta dan para penatua dan syamaz? Tantangan juga akan semakin besar dihadapi oleh badan pelayan unsur-unsur jemaat. Tapi juga oleh jemaat. Jemaat Filipi belum benar-benar pecah, tetapi gejala-gejalanya sudah ada. Karena itu sebelum gejala itu meluas, maka Paulus sudah lebih dahulu memperingati jemaat Filipi. Dan peringatan itu adalah nasihat dari Kristus yang juga disampaikan pada minggu ini untuk semua jemaat-jemaat GKI di Tanah Papua, termasuk juga jemaat Sola Gracia. Dalam ayat 3 dan 4 di sini Paulus berbicara mengenai akibat yang dapat menyebabkan perpecahan. Yaitu yang pertama, egoisme. Di mana masing-masing mencari kepentingannya sendiri. Di dalam jemaat bila semua anggota hanya mau menuntut untuk kepentingannya yang terpenuhi, kepentingannya yang didahulukan, hanya mau menerima dan tidak mau memberi, hanya mau diperhatikan dan tidak mau memperhatikan, maka akan muncul bahaya perpecahan. Bahkan sekarang ini hampir didapati di semua jemaat ada masalah yang sebenarnya kalau kita pandang itu masalah yang sepele. Tetapi kalau kita tidak sikapi dengan baik dan tidak diberi nasihat dengan baik bagi jemaat, maka akan menimbulkan perpecahan. Yaitu hanya mau dikunjungi, tapi tidak mau mengunjungi. Dalam hal persekutuan-persekutuan, ibadah-ibadah dari rumah ke rumah. Ya toh? Hari ini ibadah di rumah B, saya terang mau pergi. Karena pada waktu di saya rumah juga dia tidak datang. Keluarga ini nih jarang-jarang masuk ikut ibadah, jadi kita juga malas kunjungi mereka. Yang rajin-rajin boleh biasa itu kita kunjungi. Hati-hati, karena ini bisa juga mengakibatkan bahaya perpecahan. Betulkah jemaat kah? Coba kita periksa ya. Diri kita, apakah sifat ini ada pada kita? Rubah. Jangan sampai ini menjadi penyebab timbulnya perpecahan. Ingatlah cara hidup jemaat yang pertama itu mereka saling mengunjungi. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Mereka makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Kita membaca dalam Kisah Para Rasul toh, cara hidup jemaat yang pertama. Jadi kalau ada jemaat saat ini yang hanya mau dikunjungi dan tidak mau mengunjungi rumah orang lain, saudara egois. Coba kita periksa diri, apakah sifat itu ada pada kita? Rubah. Jangan sampai ini menjadi penyebab timbulnya
perpecahan dalam jemaat. Hal yang kedua adalah sikap popularisme atau kesombongan. Masing-masing orang mencari puji-pujian yang sia-sia. Saya orang Ambon, dan kami orang Ambon suka bilang kalau yang sifat kayak begini, makan puji. Ya tahu Bapak Ibu yang orang Ambon sini, tentu istilah ini tidak asing. Makan puji. Maunya dia yang terus menonjol, maunya dia yang dipuji-puji, maunya dia yang tampil. Kalau bukan saya, itu tragedi. Untung ada saya. Kalau saya tidak buat, jadi saya. Lalu kalau hanya saya, lalu di mana persekutuan? Lalu kalau kita bilang, kalau tidak ada saya, kalau bukan saya, lalu di mana Tuhan? Jangan curi kemuliaan Tuhan. Cuma Tuhan kita ini sebenarnya tidak layak. Kita ini sebenarnya tidak bisa apa-apa. Kita tidak punya kemampuan apa-apa. Kalau kita bisa melakukan, kalau kita dipercayakan untuk melakukan, itu karena Tuhan melayakkan kita. Karena Tuhan memampukan kita. Jadi jangan curi kemuliaan Tuhan dengan kata untung ada saya. Karena saya, kalau bukan karena saya, dan yang sama dengan itu. Mari belajar seperti Yohanes ketika dia mempersiapkan jalan untuk Yesus datang memperkenalkan Yesus. Yohanes katakan, ia harus semakin besar tetapi aku harus semakin kecil. Jangan terbalik, aku yang populer lalu Yesus di belakang. Coba kita periksa diri. Kalau sifat ini ada pada kita, rubah. Sebab jangan sampai kita menjadi penyebab timbulnya perpecahan dalam jemaat. Ada orang yang marah, ada jemaat yang marah kalau majelis jemaat atau panitia tersebut dia punya nama ketika memberikan sumbangan atau lupa sebut nama. Kalau dia terkasih, ketika dia memberi sumbangan baru dalam laporan lupa disebut nama atau terucapkan terima kasih gitu. Lalu dia tidak mau kasih sumbangan lagi pada kegiatan-kegiatan berikut. Adakah? Mudah-mudahan tidak ada ya. Jemaat saya mau kasih tahu, kalau kita kasih, lalu orang terbalas, mungkin dengan ucapan terima kasih atau kebaikan yang lain, tidak usah marah. Karena kalau kita tuntut balas, itu manusia yang balas toh. Kalau manusia tidak balas, itu pasti siapa yang balas? Tuhan toh. Kalau manusia balas habis di dunia. Kalau Tuhan balas upah besar di surga. Jadi kalau orang kasih sesuatu, orang terucapkan terima kasih. Atau kita buat baik, orang tidak membalas, jangan marah. Kadang-kala kita bilang kacang lupa kuli kah?
tetap lakukan kebaikan. Tetapi pada bagian ini juga kita diingatkan untuk selalu mengucapkan terima kasih kepada orang yang menolong. Ya toh? Kata terima kasih ini memang sederhana, tapi kadangkala sukar untuk dilakukan. Bahkan pada orang-orang yang dekat dengan kita. Contoh kasus saja dalam kehidupan sehari-hari. Bapak-bapak kalau makan di warung, pramusaji taruh makan di atas meja, kita bilang apa? Terima kasih. Tambahannya kita beri senyum. Ya toh? Tapi kalau macet taruh, mama-mama taruh makanan di atas meja makan, bapak makan, ada ucapan terima kasih, ada tambahan senyum begitu. Mama kan tuntut toh, karena mama tahu yang tadi toh, upah besar di sorga. Tapi setidaknya ini juga harus dijaga, karena ini juga bisa berdampak pada perpecahan. Jadi bapak-bapak kalau tahu terima kasih untuk mama, pulang rumah ya, belajar untuk berterima kasih kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, tema khotbah kita bersatu dan merendahkan diri seperti Yesus. Selama kami mengikuti kegiatan konven, di sela-sela kegiatan materi yang diberikan, penjelasan tentang tata gereja, peraturan-peraturan, panduan pelayanan dan petunjuk teknis yang diberlakukan dalam GKI di Tanah Papua, kami diselingi dengan permainan games. Saya kebetulan kelompok 2, Ibu Pendeta di samping saya kelompok 3. Kurang lebih 6 games itu kami main, dan makna dari games itu adalah kita harus bersatu. Harus kompak, harus sehati, dan harus merendahkan diri. Unsur-unsur yang tadi saya uraikan, kalau kita lakukan, itu pasti kelompok akan kalah. Peribahasa mengatakan, bersatu kita, bercerai kita, pasti runtuh. Ini yang jawab ini orang-orang tua, karena peribahasa untuk anak-anak muda sekarang kayaknya tidak diajarkan lagi atau bagaimana ya? Kita orang yang tua-tua ini yang hafal peribahasa di luar kepala. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, dan memang pasti runtuh. Bersatu itu sangat penting, dan dalam doa Yesus kepada para murid dan juga kita pada saat ini, agar kita menjadi satu supaya dunia percaya. Dan ini juga yang menjadi nasihat yang disampaikan kepada jemaat Filipi oleh Rasul Paulus, supaya bersatu. Majelis jemaat harus bersatu supaya jemaat percaya. Badan pelayan unsur PKB, PW, Pampar harus bersatu supaya jemaat percaya. Jemaat Sola Gracia harus bersatu supaya dunia percaya. Kalau di dalam tubuh majelis jemaat saya tidak bersatu, bagaimana pemberitaan firman mau bisa disampaikan? Kalau dalam tubuh badan pelayan unsur saya tidak bersatu, bagaimana pemberitaan firman bisa disampaikan? Kalau dalam jemaat ini tidak bersatu, bagaimana menjadi kesaksian kepada dunia supaya dunia juga
mengaku, banyak lidah mengaku, banyak lutut bertelut tentang percaya kepada Yesus. Kalau kita tidak bersatu. Kalau kita bersatu, maka kita akan berusaha untuk mendekati satu dengan yang lain, saling merendahkan diri, dan kita memperhatikan kepentingan orang lain juga. Apakah saudara-saudara jemaat prihatin kalau ada jemaat yang tidak masuk ibadah, tidak mau datang ibadah, atau karena ada masalah, karena pencobaan mereka jatuh dalam kesalahan, ada masalah, sehingga mereka tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan? Apakah kita prihatin, turut merasakan apa yang mereka rasakan? Apakah kita pernah mendekati mereka? Apakah kita pernah mendoakan mereka? Apakah kita tidak mengucilkan mereka dalam persekutuan? Masing-masing jemaat akan melihat hal itu. Dan bagi saudara-saudara jemaat yang ikut melayani dalam gereja, baik majelis jemaat, badan pelayan unsur, maka kita tidak bisa santai seperti jemaat biasa. Kita diingatkan bahwa kita ini sebenarnya manusia yang berdosa, yang tidak layak. Tetapi Tuhan melayakkan kita menjadi rekan sekerja Tuhan pada periode ini. Oleh sebab itu kesempatan ini kita pakai untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Paulus mengingatkan jemaat Filipi dan juga jemaat Sola Gracia saat ini di minggu sengsara yang kelima, bahwa sebagai tubuh Kristus kita harus meneladani Kristus. Yesus Kristus rela melepaskan kehormatannya, kesetaraannya dengan Allah, melepaskan kepentingannya, mengosongkan diri menjadi hamba, dan mengorbankan dirinya bagi manusia, mati di kayu salib dalam hukuman yang terkutuk. Bagi kita saat ini, salib ini lambang kebanggaan, lambang kemenangan, tetapi pada masa Yesus, salib adalah lambang kutukan. Terkutuklah orang yang disalib. Dan pengorbanan itu Yesus lakukan untuk orang-orang yang memberontak terhadap Bapaknya, orang-orang yang tidak mengandalkan kuasa Bapaknya, orang-orang yang tidak percaya kepada Bapaknya, orang-orang yang berdosa. Dan orang-orang itu adalah saya dan jemaat. Oleh sebab itu jemaat Tuhan Yesus Kristus yang adalah anak Allah, menjadi juru selamat kita, Ia mau melakukan semua itu, berkenan dan sudi merendahkan diri seperti itu. Maka alangkah tidak pantasnya kalau saat ini kita merasa lebih hebat, lebih tinggi dengan bentuk keegoisme, kesombongan kita. Maka marilah kita belajar untuk merendahkan diri. Sebagai gereja yang adalah tubuh Kristus, maka kita harus meneladani Kristus sebagai kepala gereja dalam kehidupan bergereja atau berjemaat. Dan teladan yang Yesus telah lakukan adalah rendah hati, tidak egois, rela berkorban untuk orang lain. Dia menjadi teladan bagi kita. Oleh sebab itu Paulus meyakini ketika dia membuka nats kita dengan mengatakan dalam Kristus ada nasihat,
ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan balas kasihan. Ketika Kristus merendahkan diri, Allah meninggikan dia, dan seluruh makhluk menyembah dia. Belajar dari hal ini jemaat, mari kita saling merendahkan diri. Kita juga akan mendapat anugerah yang tidak kalah besar dari anugerah ini. Di dalam jemaat mari kita jaga persekutuan yang rukun, kita bersatu, saling memperhatikan, saling melayani, tidak boleh ada perpecahan. Kalau ada gejala-gejala yang menuju perpecahan, kita cari solusi untuk memecahkannya. Jemaat bisa bersatu dan akhirnya persatuan itu akan memberi dampak kesaksian bagi banyak orang. 1 Petrus 5 ayat 6 katakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Kita dapat menikmati dan menggunakan berkat Tuhan dengan penuh sukacita dalam kesatuan, bukan dalam perpecahan. Iya toh? Kita baca Mazmur 133 kan, persekutuan yang rukun itu kan mendatangkan berkat. Sebab di dalam perpecahan tidak ada